Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal nelusurin sebuah konsep yang jujur aja sering banget disalahpahamin sama banyak orang. Kita akan beda ini lewat sebuah kisah nyata yang luar biasa banget dari Banten. Di penelusuran kali ini, kita nggak bakal bahas hal-hal klinik atau mistis yang berlebihan ya. Kita justru mau ngebongkar sumber ketenangan sejati lewat bukti-bukti historis yang ada. Jadi, mari kita mulai pembahasan kita untuk memahami apa sih makna sebenarnya dari sebuah keajaiban. Oke, mari kita selami ini. Kalau kalian dengar kata karomah atau keajaiban, apa sih yang pertama kali muncul di pikiran kalian? Kesaktian, bisa terbang, atau kekuatan gaib yang lawan hukum alam? Nah, hari ini saya pengen ngajak kita semua buat mikir ulang soal definisi itu. Soalnya, kisah yang bakal kita bahas sekarang ini benar-benar bakal nantang pemahaman tradisional kita dan ngubah definisinya jadi sesuatu yang jauh, jauh lebih esensial dan mendalam. Coba deh bayangin sejenak suasana ini. Hujan turun perlahan di sebuah kampung kecil di Banten. Malam itu benar-benar gelap. Jalanan setapak udah sepi banget, nggak ada orang lewat. Satu-satunya suara yang mecah keheningan tuh cuma nyunyian jangkrik sama gemericik air hujan yang jatuh dari dedaunan. Ngebangun suasana ini tuh penting banget biar kita bisa benar-benar ngerasain konteks dari peristiwa yang mau kita bahas ini. Dan di tengah sepinya malam itu, berdirilah sebuah pesantren yang, ya ampun, sederhana banget. Nggak ada tuh bangunan megah bertingkat, cuma rumah kayu dengan lampu-lampu redup yang masih nyala, tapi anehnya, orang-orang terus datang silih berganti ke sana. Poin krusialnya gini, mereka datang ke sana bukan buat minta pesugihan, harta, atau dukungan politik. Mereka datang ke kediaman Abu Yadimyati ini cuma buat nyari satu hal yang zaman sekarang langka banget, ketenangan batin. Sekarang, fokus kita geser sedikit ke sosok utama dalam cerita ini. Ada seorang pedagang dari luar kota. Coba kalian posisikan diri jadi bapak ini pada malam itu. Mukanya kusut parah, matanya merah menyala gara-gara nggak tidur berhari-hari. Kenapa? Karena beban hidupnya tuh udah benar-benar di luar batas kemampuannya. Usahanya baru aja bangkrut total. Hutangnya numpuk, benar-benar nyekik leher. Dan yang paling parah, rumah tangganya lagi di ambang kehancuran. Hancur banget rasanya. Sebenarnya ya, bapak ini tuh tipe orang yang logis dan super skeptis. Dia nggak gitu percaya sama cerita-cerita soal karomah atau kesaktian para ulama. Tapi ya namanya keputusasaan, kadang maksa kita buat keluar dari zona nyaman kan? Atas saran seorang temennya, dan karena dia ngerasa udah bener-bener mentok nggak tahu lagi mesti minta tolong ke siapa, akhirnya dia maksain diri buat ngelangkah ke pesantren itu. Di titik inilah, logika dan skeptisismenya bertabrakan langsung sama keputusasaan mutlak. Momen pertemuannya ini benar-benar ngasih lihat kontras yang tajam banget. Di satu sisi, ada si pedagang ini, duduk dengan tangan sedingin es, jantung deg-degan gak karuan, dan isi kepalanya udah kayak benang kusut. Di sisi lain, dari balik pintu kayu, keluarlah Abuya Dimyati. Pelan-pelan. Wajah beliau tuh luar biasa tenang. Sorot matanya teduh banget, diiringi suara zikir pelan yang entah gimana rasanya, kayak nyedot semua kepanikan di ruangan itu. Terus ini yang bikin merinding. Sebelum pedagang itu sempat buka mulut buat nyeritain satupun masalahnya, Abuya cuma mempersilahkan dia duduk, terus tiba-tiba mecah keheningan dengan suara pelan, "Jangan terlalu takut kehilangan dunia. Pikirin deh sejenak, betapa dalamnya ini." Kalimat barusan tuh bener-bener persis plek-ketiplek sama jeritan hati yang dari tadi muter-muter di kepala si pedagang selama perjalanan ke sana. Dengar kalimat itu, si pedagang seketika kaku, speechless. Seluruh badannya merinding. Dia tiba-tiba sadar kalau sosok sepuh di depannya ini baru aja ngebaca ketakutan paling dalam di hatinya. Padahal dia belum ngomong sepatah kata pun. Ini jelas bukan tebakan psikologis biasa ya. Ini tuh semacam kepekaan empati yang luar biasa tajam. Dan Abuya nggak berhenti di situ aja. Beliau lanjut ngomong kalimat yang langsung ngeruntuhin semua pertahanan si bapak ini. Kalau Allah masih menjaga sholatmu, Allah belum meninggalkanmu. Begitu dengar itu, mata si bapak yang udah kelelahan ini langsung berkaca-kaca. Tiba-tiba aja, batu gede yang selama ini neken dadanya tuh kayak keangkat gitu aja. Plong! Akhirnya dia merasa benar-benar dipahami. Momen sunyi itu akhirnya jadi titik balik buat dia. Dan kalau kita lihat dari catatan masyarakat, sama sekali nggak ada ritual dramatis malam itu. Si bapak cuma nangis sesenggukan dalam diam, terus Abuya cuma ngangguk pelan, ngebacain doa yang suaranya lirih dan sederhana banget. Tapi ajaibnya, malam itu si pedagang pulang dengan hati yang jauh lebih ringan. Dan pelan-pelan dalam hitungan bulan, bisnis sama urusan keluarganya pun berangsur pulih secara natural. Nah, seperti yang udah bisa ditebak, cerita-cerita kayak gini kan cepet banget nyebarnya ya, ibarat api kena angin.
Masyarakat mulai berbondong-bondong muji Abu Yadimyati, nyebut beliau sebagai wali yang punya banyak keajaiban. Tapi ada kontras yang luar biasa di sini. Kalau orang lain mungkin seneng dipuji atau manfaatin ketanarannya, Abuya malah sebaliknya. Beliau secara konsisten dan tegas selalu nolak semua sanjungan itu. Nah, yang benar-benar menarik dari slide ini adalah justru penolakan keras inilah yang bikin masyarakat Banten makin hormat sama beliau. Karisma sejatinya itu nggak muncul dari keinginan buat pamer kesaktian, tapi benar-benar lahir alami dari akhlaknya yang dalam dan kerendahan hatinya yang super otentik. Nggak dibuat-buat. Berdasarkan kesaksian dari para santri lamanya, Abuya tuh sering banget nekenin filosofi inti ini ke mereka. Semua pertolongan datang dari Allah, bukan dari manusia. Ini landasan berpikir yang krusial banget teman-teman. Beliau benar-benar nyingkirin egonya dari segala pujian. Apapun yang orang-orang sebut sebagai mujizat, selalu beliau posisikan murni sebagai kehendak Tuhan, bukan karena kehebatannya sendiri. Lantas, dari mana sih datangnya aura ketenangan yang begitu kuat itu? Rahasianya ada di rutinitas malam beliau yang udah terekam dalam sejarah. Pas satu desa udah pada tidur pulas, lampu di rumah kayunya itu tetap nyala. Beliau ngabisin malam-malam sunyi itu dengan ibadah yang benar-benar intens. Suara zikirnya selalu kedengaran pelan sampai menjelang subuh. Sebuah konsistensi sholat tahajud yang gak pernah putus. Banyak yang yakin, dan ini juga sejalan banget sama cerita murid-murid terdekatnya, kalau rutinitas sunyi inilah yang jadi fondasi utamanya. Ketenangan beliau itu bukan kekuatan instan yang didapat semalam, melainkan hasil dari dedikasi dan kedekatan spiritual yang dibangun diam-diam tiap malam. Kedekatan inilah yang jadi bahan bakar, yang bikin kata-kata sederhana beliau punya bobot luar biasa buat nenangin badai di hati orang lain. Jadi, kesimpulan utama yang harus kita ambil dari penelusuran sejarah ini adalah kita kayaknya perlu mendefinisikan ulang apa itu karomah. Karomah yang sesungguhnya warisan terbesar dari sosok seperti Abu Yadimyati ini ternyata bukanlah soal pamer kesaktian atau hal-hal di luar nalar. Karomah sejati adalah kemampuan luar biasa yang berakar dari kelembutan dan kesederhanaan hidup yang bisa nyentuh jiwa orang lain dan narik mereka buat kembali mengingat Tuhan. Kisah ini pada akhirnya jadi semacam cermin buat kehidupan kita sekarang. Di tengah dunia yang muternya cepat banget ini, di mana kita tiap hari dihantui sama tagihan, tuntutan kerjaan, dan kecemasan duniawi yang kayak nggak ada ujungnya, apa sih pelabuhan batin yang bisa ngebantu kalian buat inget lagi hal-hal yang benar-benar penting? Saya tinggalkan kalian dengan pertanyaan ini buat direnungin ya. Terima kasih udah fokus ngikutin materi ini bareng saya. Terapin perspektif baru ini dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.